Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas tuntas soal pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih mata kuliah ini penting banget? Dan apa aja sih yang sebetulnya bakal kita pelajari? Nah, yuk kita mulai aja pembahasannya. Jadi, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari pertanyaan mengapa, kenapa kita perlu belajar Pancasila? Lalu kita lanjut ke landasan dan tujuan pendidikannya. Setelah itu, kita bedah ruang lingkup kuliahnya seperti apa. Kemudian kita lihat esensinya untuk masa depan kita. Dan terakhir, kita tutup dengan daftar pustaka yang menjadi acuan. Oke, kita masuk ke bagian pertama dan yang paling mendasar. Kenapa sih, mau apapun jurusan kamu, baik itu teknik, kedokteran, atau seni, kamu tetap wajib belajar Pancasila? Ini pertanyaan krusial loh. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ya, di tengah dunia studi yang semakin spesifik dan fokus, kenapa harus ada satu mata kuliah yang sifatnya wajib untuk semua? Jawaban atas pertanyaan ini? Nah, ini yang akan jadi fondasi untuk semua yang akan kita diskusikan selanjutnya. Jadi gini, pendidikan Pancasila itu hadir bukan tanpa alasan. Ini adalah semacam jawaban atas tantangan-tantangan nyata yang dihadapi bangsa kita. Coba deh kita lihat, ada dekadensi moral, serbuan budaya asing, tumbuhnya paham-paham asing yang negatif, sampai nah ini dia, rasa keterserabutan dari akar budaya kita sendiri. Tujuannya jelas, agar para profesional masa depan seperti kalian tetap punya pegangan yang kokoh pada jati diri bangsa. Oke, setelah tahu kenapanya, sekarang kita lihat apa landasan dan tujuannya. Jadi, ini bukan sekedar ide bagus atau anjuran moral saja ya. Ini adalah sebuah amanat nasional dengan tujuan yang sangat-sangat spesifik. Landasan hukumnya itu kuat banget. Tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di situ secara tegas disebutkan kalau mata kuliah Pancasila itu wajib ada di kurikulum. Jadi ini bukan cuma kebijakan kampus, tapi kebijakan negara. Tujuannya pun sangat jelas dan terstruktur. Pertama, tentu saja, untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa kita. Kedua, untuk memberikan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilainya. Ketiga, nah ini yang keren, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi untuk persoalan bangsa. Dan yang keempat, membentuk sikap mental yang mampu mengapresiasi nilai-nilai luhur. Komplit banget kan? Nah, setelah kita tahu landasan dan tujuannya, pertanyaan berikutnya adalah apa saja sih yang sebetulnya akan kita pelajari di dalam kelas? Mari kita lihat ruang lingkupnya. Wah, kalau kita lihat cakupannya ini luas dan mendalam banget nih. Kita akan mulai dari pengantarnya, lalu kita akan napak-tilas sejarah bangsa untuk melihat peran Pancasila. Setelah itu, kita dalami posisinya sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nggak berhenti di situ, kita juga akan menyelaminya sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Bahkan, kita juga akan membahas bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kita akan melihat Pancasila dari berbagai macam kacamata. Perlu diingat, tujuan utamanya itu jauh melampaui sekedar lulus dan dapat nilai bagus di kelas. Ini semua tentang membentuk siapa diri kita kelak sebagai seorang profesional dan juga sebagai warga negara. Inilah muara dari semuanya. Tujuan akhirnya adalah membentuk insan profesional yang berjiwa Pancasila. Artinya apa? Artinya, apapun keahlian kalian nanti, nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan dalam berkarir dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Jadi, coba deh anggap nilai-nilai Pancasila ini bukan sebagai pelajaran terpisah, tapi sebagai sebuah kompas. Ya, kompas atau kaidah penuntun yang akan memandu setiap keputusan dan tindakan profesional kalian di masa depan. Sekaligus menjadi bekal untuk jadi warga negara yang baik. Dan sekarang pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita masing-masing akan menerapkan prinsip-prinsip penuntun ini untuk membentuk masa depan kita? Baik itu masa depan pribadi maupun profesional. Ini jadi refleksi penting buat kita semua kan? Terakhir, sebagai penutup, semua yang kita bahas tadi tentu saja punya dasar akademis yang kuat. Mari kita lihat sumber-sumber yang menjadi acuannya. Materi yang kita bahas ini dirangkum dari beberapa rujukan kunci dalam studi Pancasila yang memastikan kredibilitas informasinya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.